Selamat datang di channel Bernuansa. Bernuansa pikiran, logika, dan realita. Pernah nggak sih lu ngerasa kayak kerja keras tiap hari, tapi tabungan tetap aja tipis? Gaji udah naik, tapi entah kenapa uangnya hilang begitu aja, kayak punya kaki sendiri. Dan yang paling nyebelin, lu buka TikTok, lihat orang Jepang hidupnya sederhana banget, tapi kok bisa punya tabungan ratusan juta, bahkan miliaran yen. Padahal, mereka makan di rumah, naik sepeda, nggak pamer gadget baru, tapi masa depan mereka aman banget. Pertanyaannya, apa sih yang salah sama cara kita mikir soal uang? Dan apa yang benar-benar dilakukan orang Jepang sampai bisa hidup tenang di tengah dunia yang makin konsumtif kayak gini? Karena gini, masalah keuangan itu bukan cuma soal berapa banyak lu dapat, tapi bagaimana cara lu mikir tentang uang itu sendiri. Dan ternyata, mindset orang Jepang tentang uang beda banget sama kebanyakan orang di Asia Tenggara, bahkan beda banget sama cara kita ngatur keuangan sehari-hari. Mereka punya filosofi sederhana tapi kuat. Bukan seberapa besar pendapatanmu, tapi seberapa cerdas kamu menjaga arus uang keluar. Dan di video ini, gue bakal bongkar satu persatu gimana cara pikir mereka, kenapa mereka bisa tampak biasa, tapi punya simpanan luar biasa. Siap? Kalau lu pernah ngerasa hidup lu terus kerja, tapi uang gak pernah cukup, lu wajib nonton sampai habis. Klik like, tulis pendapat lu di kolom komentar, dan tentu aja, subscribe ke channel Bernuansa. Karena di sini, kita nggak cuma bahas teori, tapi cara berpikir yang bisa ngubah hidup lu dari akar. Kita hidup di zaman yang katanya serba cepat, serba mudah, tapi juga serba boros. Lu buka HP, muncul iklan sepatu baru, skincare diskon, promo makanan, cashback 5%, dan dalam hitungan detik, klik, uang lu udah keluar tanpa sadar. Dan yang lebih parah, kadang kita ngerasa semua itu normal, kayak ya udahlah gue kerja buat dinikmatin. Padahal, di balik kalimat itu, ada mindset yang pelan-pelan nyeret kita ke jurang. Kita jadi konsumtif tanpa sadar. Sementara di Jepang, pola pikir mereka kebalik. Buat mereka, uang bukan alat buat pamer, tapi alat buat tenang. Mereka lebih suka hidup sederhana, tapi bebas dari stres finansial. Mereka nggak takut kehilangan gaya, tapi takut kehilangan kendali atas diri sendiri. Dan ini penting banget kita bahas. Karena kalau lu pikir hidup hemat itu cuma buat orang miskin, lu salah besar. Justru, orang kaya di Jepang bisa jadi kaya karena mereka punya disiplin dan kesadaran yang jarang banget dimiliki kebanyakan orang di luar sana. Gue pengen lu nonton video ini bukan cuma buat tahu cara hemat, tapi buat ngerti cara mikir yang bikin orang Jepang bisa hidup damai di tengah tekanan ekonomi dunia. Mindset uang orang Jepang itu bisa dirangkum dalam satu kalimat sederhana. Uang adalah tanggung jawab, bukan kebebasan. Mereka nggak ngelihat uang sebagai tiket buat foya-foya, tapi alat untuk menjaga ketenangan hidup. Karena di sana, rasa aman jauh lebih berharga daripada rasa pamer. Jadi sebelum mereka mikir beli sesuatu, mereka nanya dulu ke diri sendiri, apakah ini benar-benar perlu? Atau cuma pengen sesaat? Pertanyaan kecil itu yang jadi pagar mereka dari gaya hidup konsumtif. Dan ini menarik, karena prinsip mereka bukan soal pelit, tapi soal kesadaran. Kesadaran bahwa uang yang disimpan hari ini bukan berarti hilang untuk bersenang-senang, tapi investasi buat rasa tenang di masa depan. Makanya, orang Jepang bisa hidup sederhana tanpa merasa kekurangan. Karena buat mereka, cukup bukan berarti miskin, tapi tanda bahwa mereka tahu kapan harus berhenti. Lu tahu nggak? Data dari Bank of Japan nunjukin kalau tingkat tabungan rumah tangga di Jepang bisa tembus lebih dari 30% dari pendapatan tahunan. Bandingin sama Indonesia yang rata-rata cuma sekitar 10% bahkan di bawah itu. Artinya, orang Jepang nyimpen 3 kali lebih banyak dari kita. Padahal, gaya hidup mereka kelihatannya jauh lebih sederhana. Analogi simpelnya gini, kita tuh kayak orang yang tiap bulan minum air pakai ember bocor. Nggak peduli seberapa banyak air yang kita tuang, alias gaji yang kita dapat, kalau embernya bolong, ya tetap aja habis. Dan orang Jepang sadar banget sama kebocoran itu. Makanya, mereka selalu perhatiin arus kecil-kecil. Listrik, makan siang,
transport, sampai kebiasaan jajan. Yang menarik, mereka nggak ngelihat penghematan sebagai penyiksaan, tapi bentuk kendali diri. Karena bagi mereka, disiplin itu bukan beban, tapi kebebasan yang sebenarnya. Kalau lu perhatiin, rahasia orang Jepang bukan cuma soal hemat, tapi cara mereka menata hidup lewat kebiasaan kecil. Dan di sini ada 3 prinsip praktis yang bisa kita pelajari langsung. Pertama, konsep kakebo. Ini bukan sekadar catatan keuangan, tapi jurnal refleksi finansial. Orang Jepang nyatat semua pengeluaran, dari yang besar sampai receh, lalu nanya ke diri sendiri, apakah ini benar-benar membuatku bahagia? Bukan cuma buat ngatur uang, tapi buat memahami hubungan antara uang dan kepuasan hidup. Kedua, hidup dengan prinsip motanai. Artinya, sayang kalau disia-siakan. Mereka benci buang-buang barang, waktu atau uang. Mau beli sesuatu, mereka pikir panjang, bukan karena pelit, tapi karena menghargai sumber daya. Itulah kenapa banyak orang Jepang yang pakai barang sampai benar-benar rusak, bukan sampai bosan. Ketiga, simplicity as identity. Kesederhanaan bukan simbol kekurangan, tapi bentuk kehormatan diri. Mereka sadar kalau hidup terlalu penuh keinginan, kepala nggak pernah tenang. Makanya mereka lebih pilih rumah kecil tapi rapi, pakaian sederhana tapi fungsional, dan tabungan besar tapi nggak diumbar. Mulai dari hal kecil, bikin catatan pengeluaran, stop beli barang cuma buat validasi sosial, dan ubah mindset uang buat gaya, jadi uang buat kedamaian. Yang bikin orang Jepang bisa punya tabungan besar bukan karena mereka hidup tanpa keinginan, tapi karena mereka tahu cara mengendalikan keinginan itu sendiri. Karena seberapa banyak pun uang yang lo punya, kalau pikiran lo masih dikontrol oleh rasa ingin punya lebih, lo bakal tetap ngerasa kurang. Tapi kalau lo bisa bilang cukup, di saat orang lain terus berlomba, lo udah menang, bahkan sebelum perlombaan dimulai. Mindset mereka ngajarin satu hal penting, stabilitas emosional lebih berharga dari status sosial. Mereka nggak butuh pengakuan dari orang lain buat ngerasa berhasil. Mereka cuma butuh rasa tenang saat tidur malam karena tahu mereka nggak hidup di atas utang dan gengsi. Dan mungkin itu yang harus kita pelajari, bahwa jadi kaya bukan cuma soal angka di rekening, tapi soal kemampuan buat bilang tidak pada hal-hal yang nggak memberi makna. Rahasia kekayaan orang Jepang bukan di berapa banyak mereka dapat, tapi di seberapa sadar mereka ngatur yang mereka punya. Bukan soal kerja mati-matian, tapi hidup dengan arah dan kesadaran. Dan kalau lo bisa mulai dari sana, dari cara mikir, lo bakal ngerasain perubahan yang nyata. Lo nggak perlu langsung nabung jutaan, cukup mulai dari satu langkah kecil, ngerti kemana uang lo pergi dan kenapa lo ngeluarinnya. Karena uang itu kayak cermin, dia nggak pernah bohong tentang siapa diri lo sebenarnya. Kalau lo boros, lo lagi nyari validasi. Kalau lo bisa hemat, lo lagi nyari ketenangan. Kalau lo ngerasa video ini bikin lo mikir 2 kali soal cara ngatur uang, klik like, tulis pendapat lo di komentar, dan tentu aja subscribe ke channel Bernuansa, karena di sini kita bukan cuma ngomongin uang, tapi cara berpikir yang bisa nentuin masa depan lo. Sampai ketemu di video berikutnya, tempat kita bahas logika, pikiran, dan realita yang kadang lebih jujur dari berita.